Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha ta'ala mastata'tum wa qad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha
وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزئني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعند الصدق الذي كانوا يوعدون صدق الله العظيم. Khutbah hari ini masih membahas tentang panduan Al-Quran terhadap orang beriman yang sudah berusia 40 tahun, merupakan umur satu-satunya umur yang disebut di dalam Al-Quran. Justru ilmuwan mengatakan usia 40 tahun itulah awal sebuah kehidupan, sebuah trading seorang manusia ini nyata dimulai. Mereka menyebut life begin at 40. 6 panduan itu yang sudah pernah disampaikan melalui mimbar khutbah ini, yaitu poin yang ketiga, wa an amala sholihan taradhah, hidup berstandar Tuhan, yang sampai hari ini sekitar 30 seri yang kali ini terkait dengan bulan Muharram. Di ujung bulan Muharram kita mesti memetik hikmah-hikmah yang ada di bulan mulia ini. Sejarah mengangkat sebagai bulan hijrah. Setidaknya ada yang bisa dipetik dari peristiwa hijrah ini sebagai panduan kita apa sesungguhnya. Satu, ada adegan yang sangat memilukan ketika Hadratur Rasul bersama Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu anhu sudah masuk gua. Sudah masuk gua dan benar-benar terlacak oleh para kafir karena menggunakan detektor manusia yang mengerti tentang jejak kaki. Dan jejak kaki itu ada berhenti di mulut gua di situ. Apa yang terjadi? Orang kafir di sini menggunakan logikanya, menggunakan akal sehatnya, murni. Begitu melihat ada laba-laba yang bersarang di mulut gua, kemudian ada burung yang bersarang di mulut gua, laba-laba yang membuat rumah jaring-jaring, maka untuk menentukan sikap menggunakan logika murni. Logika murni mengatakan tidak mungkin Muhammad masuk di gua ini karena pasti sarang laba-laba ini rusak dan burung-burung pun kabur. Itu logika. Apakah setiap logika itu benar? Ini dramanya. Ternyata tidak benar. Disinilah pertarungan antara logika akaliyah dengan fakta. Andai saja orang-orang kafir itu sedikit melonggarkan
logikanya, menanggalkan sedikit, durung mesti bener akale, dilihat faktanya saja. Andaikan merunduk ke bawah dan melihat di dalam gua itu, pasti akan mengetahui di situ ada Hadratul Rasul bersama Abu Bakar, karena sempitnya gua sehingga kaki-kaki beliau itu bisa terlihat dari bawah, dari luar. Di sini salah satu contoh kurban rasionalitas yang terlalu diandalkan. Karena itu agama Islam menyampaikan bahwa akaliyah, akal itu hanya salah satunya dan bukan satu-satunya. Di bawah itu irasional, tidak masuk akal. Dan standar-standar saja itu masuk akal rasional, dan di atas itu ada namanya suprarasional. Begitu pula penghayatan seorang manusia tentang keyakinan. Ada bahasa ilmul yakin dan ada bahasa ainul yakin, ainal yakin, seperti yang ditera di dalam Al-Quran. Dan tingkatan tertinggi adalah hakul yakin. Tahapan-tahapan antara ilmul yakin ini logika, kemudian ainul yakin kondisi real, dan hakul yakin substansial, bukan kondisi formal tapi termasuk substansial. Ibaratkan bahwa ilmul yakin itu kita melihat dari kejauhan ada api, ada asap, ada asap. Dengan ilmu kita ada asap, berarti di situ ada api. Begitu kita masuk di situ, datang di tempat itu, betul ada apinya. Ketika kita melihat asap dan berpikir logik, itu namanya ilmul yakin. Datang langsung dan melihat ada api, betul, namanya ainul yakin. Lalu diuji lagi, apakah ainul yakin ini api temenan atau enggak ya? Lalu dicoba, disentuh sih panas apa enggak, ternyata panas dan membakar, maka baru itulah disebut hakul yakin. Seperti yang didramakan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap Sayyidina Musa alaihi salatu wassalam ketika sedang beraudisi di Turi Sinin, melihat jazwah minan nar, ternyata bukan nar, betul. Maka sesungguhnya itu adalah Allah, pencahayaan Allah yang ingin memejang hadrat Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, sehingga apapun yang terjadi kita tetap menggunakan ilmu, tetapi ilmu bukan satu-satunya, melainkan salah satunya. 2. Kegagalan dari orang yang mendambakan rasional bisa menjadi fatal karena hakikat Allah sendiri juga tidak bisa dibaca dengan sekedar rasional. Karena itu maka di dalam peristiwa hijrah seperti ini kita bisa melihat bagaimana perhitungan Hadratul Rasul ketika mau berhijrah. Sayyiduna Abu Bakar menawarkan, ya Rasulullah, saya sudah menyediakan unta untuk engkau dalam berhijrah. Apa jawab Hadratul Rasul? Terima kasih, saya sudah menyediakan sendiri yang sudah saya persiapkan, yaitu dipilihlah unta aswa. Ini artinya Hadratul Rasul, Nabi kita ini memberi pelajaran kita bahwa tidak harus orang itu menerima gratisan terus, senang dikai terus. Terlibatlah, berperanlah ketika ada momen-momen penting. Terlibatlah dirinya dalam momen-momen penting, momen agama, momen apa, momen yang
bersifat religius, terlibatlah. Maka Hadratul Rasul dalam momen hijrah ini melibatkan diri dengan dirinya dan termasuk dengan hartanya, dan menolak pemberian karena hartanya sendiri ingin dilibatkan dalam perjalanan hijrah itu. Untuk itu pelajaran ini sekaligus menghapus bahwa umat Islam itu mestinya membiayai agamanya sendiri. Mestinya seorang mukmin itu mukmin yang memberi, karena hidup seorang mukmin itu memberi dan bukan diberi. Apa yang terjadi ketika Hadratul Rasul memilih kendaraan yang terbaik, unta yang aswa tadi itu? Saya tidak mengatakan kendaraan mahal lebih disukai Allah dibanding yang biasa, tidak. Tapi ingat, ketika sudah sampai di Madinah, semua sahabat Ansor membuka rumah dan berharap agar Hadratul Rasul bisa singgah di rumahnya, bisa memilih rumahnya. Berebut, semua ingin Hadratul Rasul itu memakai rumahnya sebagai sentral kegiatan dakwah di Madinah. Keputusannya, Hadratul Rasul menyerahkan kepada untanya sendiri yang bernama Aswa itu. Seluruh kendali dilepas. Lalu unta dipersilahkan berjalan. Berjalan dengan sendirinya, dan unta itu berhenti di pelataran rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Ini menunjukkan bahwa sangat mungkin ada hewan-hewan itu yang mempunyai insting ilahiyah, sangat mungkin, tetapi tidak untuk bedek-bedekan Piala Dunia, gawe gurita, gawe tikus, gawe manuk, menang di, bukan untuk itu. Tapi ini menunjukkan bahwa unta aswa yang hebat ini bisa memilih. Dari mana memilihnya? Tentu saja Allah lah yang memberi inspirasi masuk di pelataran Abu Ayyub Al-Ansari ini, dan ternyata di situ rumah tersebut, pelataran tersebut adalah milik 2 anak yatim. Untuk itu subhanallah, Allah telah memberi pelajaran kita, muliakanlah anak yatim, muliakanlah orang miskin, kita akan dimuliakan oleh Allah. Sampai-sampai ahli hikmah mengatakan, you ingin kaya, peliharalah anak yatim, ngingono anak yatim. Tapi nek ingin kere, ngingu tuyul. Nek ngingu tuyul nanti akan bejat semua. Tapi kalau ngingu anak yatim, itu akan barokah semua, karena hidup Anda bersama Allah dan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berbarokah. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi wa iyyakum lima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawad karim malikum barur raufur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد وكفر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى ما استطعتم وقد فاز المتقون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.